Suatu hari di pantai Polandia, tubuh tak bernyawa seorang gadis telanjang terdampar di tepi laut. Ketika polisi membalikkan tubuh itu, mereka terkejut melihat bahwa bibir gadis tersebut telah dipotong dengan brutal. Semua orang di tempat kejadian terkejut. Secara kebetulan, seorang dokter forensik yang kebetulan ada di sana mengenali gadis itu. Namanya adalah Monica. Ibu Monica adalah seorang hakim senior, dan ayahnya adalah seorang pengacara keuangan yang terkenal. Semua orang terkejut, bagaimana bisa sesuatu yang mengerikan seperti ini terjadi pada seorang gadis dari keluarga yang sangat dihormati. Kasus ini ditangani oleh petugas Nick. Dia memberitahu ibu Monica, Maya. Mendengar kabar tersebut, Maya berdiri diam dan terdiam. Dia hanya mengangguk sebagai tanggapan atas pertanyaan Nick, menandatangani dokumen, dan meninggalkan kantor polisi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Begitu dia duduk di mobil dan menutup pintu, air mata mulai mengalir dari wajahnya. Nick hampir saja ingin mengatakan sesuatu kepadanya, tetapi tiba-tiba Maya menyalakan mobil dan pergi, hanya untuk menabrak kendaraan lain di tikungan. Saat itulah semua kesedihannya tumpah. Penyelidikan mengungkapkan bahwa Monica meninggal akibat cedera kepala yang parah. Tubuhnya menunjukkan tanda-tanda kekerasan berulang, dan yang paling mengejutkan, seorang telah memukulinya dengan tongkat begitu parah sehingga perutnya pecah. Kemudian polisi teringat akan kasus serupa 15 tahun yang lalu. Waktu itu, seorang gadis yang bekerja di sebuah bar dibunuh dengan cara yang hampir sama persis. Saat itu polisi menangkap pacar gadis tersebut, Snow, karena darah dan DNA ditemukan di rumahnya. Snow baru saja dibebaskan dari penjara. Nick segera pergi untuk menemui Snow. Ketika Nick menunjukkan foto Monica, Snow mengatakan bahwa dia bahkan tidak mengenalnya, dan bahwa dia telah dipenjara karena fitnah 15 tahun yang lalu. Dia mengeluarkan sebuah cincin dan mengatakan bahwa dia telah merencanakan untuk melamar pacarnya. Dia tidak punya alasan untuk membunuhnya. Snow tampaknya berkata jujur, tapi kemudian polisi menemukan sebuah gaun berlumuran darah di gudangnya. Ketika mereka hendak menangkapnya, dia mencoba melarikan diri, tetapi dengan cepat tertangkap. Karena bukti tersebut, polisi sekali lagi menjadikannya sebagai tersangka utama. Namun ketika Nick keluar untuk mengambil air, Snow melompat keluar dari jendela dan bunuh diri. Petugas lain mengatakan bahwa kasus ini kini telah ditutup. Pembunuhnya sudah mati, namun Nick tidak yakin tidak ada sidik jari Snow di tas berdarah itu. Jika dia benar-benar pembunuhnya, mengapa dia menyimpan bukti tersebut di tempatnya sendiri? Atasan Nick mengatakan, jangan terlalu banyak berpikir, tutup kasus ini. Tapi Nick tidak setuju. Keesokan harinya, dia menghadiri pemakaman Monica dan dengan cermat mengamati semua orang di sana. Hanya dokter forensik dan putranya, Leslie, yang terlihat familiar. Setelah itu, Nick pergi ke rumah gadis yang dibunuh 15 tahun yang lalu. Dia bertanya kepada ayah gadis itu, apakah dia pernah bekerja di tempat yang disebut bar pengiriman. Karena Snow mengatakan bahwa perilakunya berubah setelah dia mulai bekerja di sana. Saat berbicara, Nick menemukan sebuah foto di mana gadis itu terlihat bersama seorang pria botak tua. Nick bertanya, siapa pria ini? Tetapi ayah gadis itu tetap diam. Ih, serem.